Terima kasih Lalit, terima kasih kawan-kawan di TEDx Jakarta. It's good to be here. Chandra adalah senior saya di kampus di Bandung, dan memang saya merasa sangat excited bisa berbicara satu panggung bersamanya. Saya sudah kagum dia sejak masih kuliah, memang udah menandakan waktu kuliah sudah punya ciri-ciri bakal bikin sesuatu buat negeri ini. Oke, udah ada yang pernah lihat adegan ini belum? Sudah? Ada yang pernah hadir langsung di Museum Fathahillah waktu, wow banyak juga ternyata ya. Oke, memang ini adalah sebuah pertunjukan multimedia yang banyak media bilang spektakuler, tapi saya sendiri tidak merasa sespektakuler itu. There were two challenging issues back in March 2010. Dua isu yang sangat menantang itu adalah ternyata menjadi isu yang sangat menginspirasi saya untuk melakukan ini. Kebutuhan kita akan ruang publik dan berkurangnya jumlah ruang publik di kota kita itu terus terjadi. Kalau ruang publik konsumtif banyak banget, seperti mall ya, udah menjamur di mana-mana. Yang kedua adalah isu tutupnya 11 museum di beberapa kota di Indonesia. Ada yang pernah nyadar nggak kalau museum kita setiap tahun hampir tutup sejumlah itu? Nggak ada ya? Apa problemnya? Kemampuan museum untuk bisa menampilkan dirinya, untuk memiliki daya tarik bagi para pengunjung sama sekali menurun. Jadi seperti terjebak. Museum yang terbiasa memang harus dia mendokumentasikan hal-hal masa lalu atau achievement di masa lalu, terjebak menyampaikannya pun dengan gaya masa lalu. Jadi generasi seperti saya atau mungkin adik-adik saya atau mungkin teman-teman semua juga akan merasa sedikit not too excited to visit our museum. Padahal saya termasuk yang senang banget, saya ini seorang museum traveler. Nah, singkat cerita, beberapa alternatif ide muncul untuk bisa merespon dua challenging isu tadi. Termasuk ada beberapa alternatif waktu itu, termasuk yang saya ajukan ini. Karena background saya film, dan saya juga studi tentang desain, jadi saya coba bawakan film untuk mengakses ruang publik kita ini. Namun, the way I did to produce the film was so much influenced by the way I think about design. Design is always try to see things differently. Jadi, ketika saya membuat film ini, dan saya mengajak penonton untuk menyaksikan film ini, saya mengajak mereka untuk to see film differently. Kalau misalnya saya hanya berpikir sebagai seorang filmmaker, mungkin saya hanya akan membuat sebuah film dokumenter yang akan membawakan tema ruang publik, atau misalnya profil kesuksesan sebuah museum, beberapa museum di luar negeri, lalu saya masukkan dalam format film seperti biasanya, diproyeksikan pada bidang layar putih datar, seperti ini. Maksudnya bukan gedungnya, tapi proyektornya terproyeksikan seperti ini. Terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan yang saya rasa tidak akan terlalu membuat orang excited untuk bisa kembali mengunjungi museum atau mempertahankan ruang publik kita. Perlu ada sesuatu yang baru. Nah, akhirnya saya coba berpikir sebagai seorang desainer, to see film differently, berarti sebenarnya film nggak harus diproyeksikan ke bidang datar warna putih aja kan. Saya coba menarik keluar dari format itu. Saya coba berpikir bahwa film bisa diproyeksikan pada fasad arsitektur sebuah bangunan, objek. Dengan teknik ini, memungkinkan saya melibatkan si gedung, Museum Fathahillah ini, menjadi aktor utama di dalam film. Selama ini kita sering dengar bahwa gedung sering menjadi saksi bisu perjalanan sebuah kota, atau perjalanan
saksi bisu perjalanan sejarah tanpa dia bisa bercerita. Dengan ini, saya bisa menjadikan Museum Fathahillah menjelma menjadi seorang aktor, dan dia bisa berbicara, menyampaikan apa yang menjadi perjalanan kota kita kepada penonton yang puluhan ribu membanjiri lapangan Fathahillah ya, di Kota Tua malam itu. Memang penonton begitu antusias. Saya sendiri tidak menyangka bahkan sampai semua stasiun TV swasta nasional itu merekam film ini. Dan juga puluhan ribu penonton berbondong-bondong merekam melalui mobile phone-nya dan menguploadnya ke Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, di balik itu sebenarnya yang menginspirasi saya adalah tradisi yang sudah menjadi kultur atau kebiasaan tutur visual Nusantara. Sekarang dari tempat Anda duduk sekarang, saya akan ajak Anda untuk kita masuk ke time capsule dan kita jalan-jalan kembali ke masa lalu throughout our remarkable Nusantara. Pertunjukan wayang. Ini sebenarnya adalah tradisi yang sangat efektif untuk kita bisa pendahulu kita, nenek moyang kita, generasi sebelum kita menyampaikan proses knowledge transfer atau knowledge sharing-nya. Wayang sudah mengabdosi satu prinsip dasar audiovisual. Kita lihat seorang dalang memainkan ilusi bayangan yang dihasilkan dari lampu tempel, dan dia mengeluarkan sound effect dari mulutnya. Dia juga bekerja sama dengan seorang music composer untuk bisa menghasilkan nuansa musik tertentu untuk bisa membangun drama. Wayang sukses menyampaikan syiar Islam di zamannya, bahkan terbukti efektif digunakan oleh para wali songo. Kita kembali flashback, time capsule kita coba kita kendari kembali jauh sebelum era wayang. Era candi, sempat jadi hype di Nusantara. Candi Borobudur salah satunya. Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Ada yang belum pernah? Oke. Kalau Anda amati Candi Borobudur, mungkin Anda tidak menyangka bahwa Candi Borobudur ternyata sebuah produk audiovisual. Prinsip dasar audiovisual sudah diaplikasikan oleh arsitek Gunadarma, dan saya yakin beliau bekerja sama dengan seorang atau mungkin beberapa orang storyteller. Kalau Anda kunjungi Borobudur, Anda harus menaiki level 1 terus hingga level terakhir. Dan di situ Anda harus menyaksikan relief yang ada di sebelah kanan Anda, dan Anda bergerak mengelilingi sesuai dengan arah jarum jam. Efek yang dihasilkan dengan gerakan Anda tersebut adalah efek sequential relief. Dia akan bergerak menyampaikan knowledge atau message tertentu kepada Anda. Bedanya dengan prinsip audiovisual yang lebih modern seperti wayang, atau misalnya video mapping saya, atau misalnya film-film yang kita saksikan sekarang. Kalau kita nonton film, ya, Anda duduk sebagai center, dan film berputar di depan kita. Di Borobudur, film sebagai center, dan Anda bergerak berputar mengelilingi Borobudur. Efek yang dihasilkan sama, sequence dan purpose yang dimaksudkan juga sama, menyampaikan knowledge tertentu. Ada satu behavior yang saya amati begitu sama. Ini adalah orang ketika mengamati Candi Borobudur, dan sebelah sini adalah candi modern. Ini Museum Fathahillah dengan relief digital yang saya buat. Ada kesamaan. Dan karena kesamaan-kesamaan tradisi ini menarik. Borobudur pernah menjadi hype untuk menyampaikan knowledge tertentu, demikian juga dengan wayang. Dan ini yang terjadi ketika malam itu di Fathahillah, lebih dari 50.000 penonton membanjiri halaman depan Museum Fathahillah. Seketika museum kembali menjadi hype, menjadi sebuah center point dari euforia atau entahlah apa itu namanya. Dan luar biasanya mereka yang hadir ke sini tidak hanya untuk mengapresiasi apa yang menjadi karya visual yang saya buat, tapi mereka juga menyebarkan apa yang menjadi message di balik film tersebut.
untuk lebih menyegarkan, saya ada beberapa ada videonya, dan teman-teman bisa nonton dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat link YouTube berikut ini dan beberapa foto yang kita lihat di sini, ini Museum Fathahillah dan ini kawan-kawan kita yang mengapresiasi di sana. Ribuan orang sejak 2 menit setelah pemutaran pertama, ribuan link di Twitter, Facebook, YouTube itu terupload. Dan menuju ke pertunjukan, kita putar 2 kali ya, di pertunjukan berikutnya suasana lebih banjir lagi waktu itu. Ini hanya satu link dari sekian puluh, kalau nggak ratus ya, yang saya pantau pada saat ini begitu selesai diputar. Dan satu link video itu sudah bisa diakses, ada yang sampai 40.000 hit pada waktu itu. Dan yang mengakses tidak hanya dari Indonesia, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari Singapura, bahkan dari Eropa. Dan seketika itu juga nama Museum Fathahillah, nama Jakarta itu menjadi trending topik di YouTube. Kemudian yang saya lihat di sini apa? Bahwa ternyata setuju seperti video fan theory tadi dan apa yang disampaikan oleh Bapak David, bahwa change, perubahan, itu bisa disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan, elegan, beauty, cantik, dan simpatik. Sebenarnya adalah apa yang saya lakukan ini adalah sebuah demonstrasi turun ke jalan. Tapi demonstrasi yang saya lakukan ini menyampaikan
demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi ini saya lakukan dengan cara-cara yang lebih cantik, yang lebih desain, yang lebih stylish, gaya. Jadi orang-orang pun merasa nyaman untuk bisa appreciate itu, dan tanpa kita minta, mereka dengan sendirinya aktif berpartisipasi untuk mendapatkan apa yang menjadi message, dan setelah itu mereka menyebarkannya kemana-mana tanpa kita minta. Jadi malam itu mereka melihat bahwa ada sebuah ide, ada aspirasi yang layak untuk disebarkan. Terima kasih TED Jakarta, saya rasa demikian.